Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dokter dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Necita Masaragi dengan NIM 1910211141 dari kelompok LabX A2 Blok RPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai polip cervix yang merupakan tugas dari LabX Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas, pertama definisinya, etiologi dan faktor risiko, klasifikasi dan gejala klinis, patofisiologi, gambaran mikroskopik dan juga gambaran makroskopik, serta tata laksana dan prognosis. Yang pertama mengenai definisinya. Polip serviks adalah kondisi adanya lesi atau tumor pada serviks yang merupakan penjuluran dari endoserviks atau intramuskosal serviks dengan variasi eksternal atau regiovaginal serviks. Biasanya akan ditemukan massa yang terlihat abnormal, berukuran kecil memanjang atau dikenal dengan istilah finger-like. Kondisi dengan adanya polip serviks ini cenderung asimptomatis atau tidak ada keluhan dan ditemukan saat pemeriksaan panggul secara rutin atau pemeriksaan panggul untuk keluhan pasien lainnya. Nah, ini ada gambaran dari polip serviks, gambarannya seperti ini. Kemudian, penyebab dari polip serviks sendiri ada beberapa hal. Pertama, bisa oleh karena kongesti pembuluh darah, atau peningkatan kadar estrogen, lalu bahan kimia, atau infeksi atau inflamasi. Kemudian ada pun beberapa faktor risiko yang mungkin dialami seseorang untuk memperbesar kemungkinan terjadinya polip serviks. Yang pertama, wanita dengan kondisi premenopause, multigravida, kondisi infeksi menular seksual, dan juga riwayat polip serviks sebelumnya atau cenderung dikenal dengan istilah rekurensi dari polip serviks. Kemudian ada beberapa klasifikasi berdasarkan letaknya. Yang pertama ada polip ectocervix dan juga polip endocervix. Untuk polip ectocervix ini adalah kondisi polip yang tumbuh dari lapisan permukaan luar serviks dan sering diderita wanita yang memasuki fase postmenopause, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat diderita oleh wanita usia produktif. Lalu untuk polip endocervix, ini adalah polip yang tumbuh dari bagian dalam serviks yang biasanya terjadi pada wanita premenopause atau di atas 20 tahun dan setidaknya memiliki satu anak. Nah, ada beberapa gejala klinis yang bisa ditemukan. Yang pertama, intermenstrual bleeding, lalu heavy menstrual bleeding, lalu vaginal discharge, tidak ada rasa nyeri, postcoital bleeding, dan infertilitas. Nah, sama seperti penyakit lainnya, untuk mendiagnosis polip cervix ini, pertama dilakukan anamnesis. Pada anamnesis cenderung tidak bergejala, lalu pada pemeriksaan fisik ini biasanya ditemukan gambaran makroskopik, yang dimana dilakukan pemeriksaan in speculum. Lalu pada pemeriksaan penunjang, biasanya dilakukan pemeriksaan histopatologi dan ditemukan gambaran mikroskopik. Lalu untuk jika sudah ditemukan diagnosisnya akan diberikan tata laksana. Nah, ini ada pemeriksaan spekulum, gambaran seperti ini apabila ditemukan polip yang kecil, lalu apabila polipnya berukuran besar. Ini prosedur dilakukannya in speculum, pemeriksaan in speculum menggunakan spekulum. Dan di mana pada gambaran makroskopik ini ditemukan massa yang biasanya kecil, warnanya kemerahan, berbentuk finger-like, dan disertai darah atau adanya perdarahan. Biasanya juga bentuknya rapuh bertangkai. Lanjut ke pemeriksaan penunjang, ini merupakan pemeriksaan histopatologi yang dimana ditemukan permukaan polip yang disusun oleh epitel selapis kolumner, epitel kelenjar serviks, dan stroma jaringan ikat longgar yang diinfiltrasi edem. Kemudian pada stroma terdapat banyak pembuluh darah dan juga sel radang, dan adanya proliferasi kelenjar yang ditandai dengan adanya dilatasi. Kemudian pada polip endocervix, biasanya epitel permukaan dan kista di bawahnya tersusun dari sel epitel kolumner, gambaran stroma sembab, dan mengandung sel mononuklear yang tersebar. Bisa juga ditemukan metaplasia squamosa, serta adanya ulcerasi. Nah, ini gambaran mikroskopiknya, bisa dilihat ada proliferasi, dilatasi, lalu ada epitel-epitel yang melapisi.
Lalu patofisiologinya, pada awalnya serviks uteri pada nulipara sendiri itu dalam keadaan normal kanalis cervicalis, yang mana pada multipara dengan ostium uteri externum itu kondisinya lebih terbuka, pada bagian atas ostium uteri internum ini bebas kuman. Kemudian apabila terjadi peradangan, yang dimana peradangan ini peradangan serviks uteri terdapat pada porsio uteri di luar ostium uteri externum atau endocervix. Yang dimana radang serviks yang dialami ini berhubungan atau disebabkan oleh penyakit gonore, sifilis, ulcus mole, dan granuloma inguinal dan TBC yang ditemukan pada peradangan kronis serviks. Nah, karena ada peradangan tadi yang bersifat kronis atau virus yang memicu bagian endocervix, sehingga terjadilah respon endocervix. Endocervix merespon dengan timbulnya adenoma fibroma, ditandai dengan hiperplasia pada epitel. Sehingga setelah itu, epitel sendiri, bagian endocervixnya akan tumbuh menonjol dan atau bertangkai, dan bahkan bisa sampai panjang hingga keluar vulva, yang akhirnya akan mengalami nekrosis, yang kemudian akan menyebabkan mudahnya perdarahan atau mudahnya berdarah, sehingga pasien cenderung akan mengeluhkan nyeri atau perdarahan. Untuk tata laksananya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kondisi polip asimptomatis atau tidak bergejala, biasanya tidak dilakukan intervensi. Lalu untuk polip simptomatis dengan kondisi polip yang ditemukan yang besar itu dilakukan prosedur polipektomi. Ini ada gambaran prosedur yang akan dilakukan, kurang lebih seperti ini. Lalu komplikasi dari polip serviks, yang pertama terjadinya infertilisasi, inflamasi berupa vaginal discharge, lalu komplikasi polipektomi berupa infeksi, bahkan hemoragi atau perforasi uterus. Untuk prognosisnya, tumor jinak ini bisa menjadi ganas pada 0,2 sampai 1,5% kasus. Lalu terjadi pengangkatan polip serviks yang merupakan prosedur paling rendah komplikasi. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan terjadinya rekurensi. Untuk referensinya ini ada beberapa. Yang pertama ada buku Robin Basic Pathology, Ilmu Kebidanan Sarwana, dan beberapa jurnal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dokter dan teman-teman atas perhatiannya.